Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali kita di pagi hari ini. Masih semangat ya? Masih. Iya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, yang penting apapun kondisinya tetap semangat. Harus itu. Baik teman-teman, karena sudah bisa tunggu dari tadi, yang bergabung sekarang ya sudah lumayan lah. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Cukup. Terima kasih. Ya teman-teman, seperti yang sudah Bu Tina sampaikan minggu kemarin bahwa nanti Bu Tina minggu ini akan mengadakan ulangan susulan dan ulangan remedi. Nanti akan Bu Tina sampaikan di grup yang remedi, yang susulan berarti yang belum ikut. Menurut teman-teman kalau ulangan tuh enaknya siang atau sore atau malam? Yang susulan. Selain pagi ya. Siang atau sore atau malam? Malam. Malam. Malam itu berarti habis isya ya? Iya. Iya, oke, baik. Kalau begitu, gimana? Aduh, nggak jelas. Nggak jelas. Bagi kesimpulannya malam ya? Iya. Iya, baik. Bu Tisna akan mengadakan ulangan susulan dan remedinya besok malam. Tolong yang susulan, tolong dipersiapkan. Kemudian teman-teman mungkin yang tidak ikut pembelajaran hari ini, tapi ikut susulan tolong dikasih tahu di grup kelas mungkin, atau biasanya kalian grup kelas kan punya 2, yang ada wali kelas yang tidak. Mungkin disampaikan yang tidak ada wali kelasnya, disampaikan ke teman-teman bahwa besok malam habis isya. Nanti Bu Tisna akan sampaikan jadwalnya di grup WA, tepatnya jam berapa. Sama soalnya 10 pilihan ganda. Yang remedi nanti Bu Tisna kasih tahu di grup yang harus mengulang. Yang ini 70 ke bawah. Ya teman-teman, yang puasa hari ini puasa Senin sekaligus puasa Ayamul Fitr, semoga dimudahkan, semoga dilancarkan semuanya. Yang tidak puasa juga tidak masalah. Mungkin yang terbiasa puasa, biar tetap semangat, yang penting di rumah, lakukan kegiatan yang positif, tetap semangat, jaga kesehatan. Biasa, Bu Tisna pengen lihat dulu sebelum kita mulai materinya. Siapa ya? Tati ya. Tati ya. Iya, Bu. Ya, bisa dinyalakan sebentar kameranya? Malu, Bu. Enggak apa-apa. Sebentar aja Bu Tisna pengen lihat. Kelihatan separuh udah enggak apa-apa. Iya. Iya. Iya, Bu. Kelihatan atasnya toh. Kelihatan kepalanya ujungnya toh itu. Oke, baik. Udah mandi? Iya. Iya, terima kasih Tati ya. Agus Raharjo. Agus Raharjo. Agus Raharjo. Agus Raharjo. Kemanakah gerangan?
Elga Anugrah. Elga Anugrah. Selalu ini, kalau laki-laki mesti susah mesti dipanggilnya. Ade Herdiansah. Ade Herdiansah. Ya, Bu. Iya. Beda, dinyalakan sebentar, Adik. Kameranya, Ya. videonya. Iya, bentar. Ya, coba Bu Tisna lihat. Seperti apa Ade Herdiansah? Nggak apa-apa, sebentar aja. Bu Tisna kan belum kenal kalian, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Bu Tisna pengen lihat seperti apa Ade Herdiansah. Mana? Belum sampai sini. Bentar. Duh, kok malah Naswa? Malu, Bu. Ade, nggak apa-apa. Coba, Dik. Alah. Ayo. Sebentar saja. Guna untuk hijau loh. Berarti speaker ini satunya. Adik sama Malu, siapa? Bu. Adik sama siapa? Adik sama siapa ini? Sama teman? Ya. Iya, siapa saja yang di situ? Halo, Bu. Ini di rumah apa di mana? Di rumah temen, Bu. Oh, di rumah teman. Numpang wifi apa hotspotan? Apa nyari sinyal? Wifi. Oh, wifi. Baik. Semoga temannya yang punya wifi. Iya. Nanti semoga temannya yang punya wifi dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Baik, terima kasih Adik. Ya, nomor kalian sudah didaftarkan ya. Semoga paketan kuota gratisnya segera sampai ke nomor kalian masing-masing. Tapi mungkin kemarin kalau ada yang pakai nomor gonta-ganti itu berarti nggak bisa diisi. Makanya nomornya itu nggak boleh digonta-ganti. Adik bisa dimatikan mikrofonnya. Sudah. Terima kasih. Semoga selalu sehat. Baik teman-teman, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan materi yang kemarin yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemarin sudah sampai pada perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, ada alami, ada buatan. Kemudian perkembangbiakan generatif tumbuhan. Coba Bu Tisna pengen sedikit tahu, masih ingat apa tidak? Perkembangbiakan vegetatif yang alami itu contohnya apa saja dan tanamannya apa? Silakan yang bisa jawab langsung aja. Kunyit. Rizoma. Kunyit itu dengan apa? Rizoma. Iya. Ini siapa dan siapa? Yang cewek suara Isnani. siapa? Isnani. Yang cowok suara siapa ya? Saya. Saya siapa? Rio. Hah? Rio. Rio. Rio 9B ya? Ya. Iya. Baik, apalagi selain rizoma, contohnya kunyit. Yang lain lagi yang vegetatif alami. Setolon. Umbi lapis, bawang Iya. merah, Yang stolon, yang jawab stolon siapa? Isnani. Isnani lagi yang jawab umbi lapis siapa? Putri Intan, Putri Intan. Baik. Ada yang mau menjawab lagi yang vegetatif alami? umbi batang, Umbi batang ini siapa? Agustina, Agustina. Iya. Selanjutnya, vegetatif buatan. Perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Contohnya apa dan contoh tanamannya apa? Cangkok. Silakan. Cangkok. Siapa ini? Isnani.
Isnani lagi. Contoh tanaman yang bisa dicangkok apa Isnani? Jambu. Jambu. Selain cangkok apa lagi? Merunduk. Merunduk siapa ini? Merunduk. Ya, Bunga jara. Bunga Zahra. Sama tadi siapa yang menjawab merunduk dua anak tadi? Putri Intan. Oh, Putri Intan. Baik. Baik, mencangkok, merunduk. Satu lagi apa contohnya? Vegetatif Stek. buatan. Stek. Stek. Ini yang jawab stek ini ada 3. Siapa saja ya? Agustina Janise. Agustina. Terus siapa lagi? Saya. Putri Intan. Intan. Putri Intan. Terus saya Rio. Ya. Iya. Rio kalau bilang saya gitu putusin kan bunga semuanya saya yo. Baik. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan lagi materinya. Kemarin sudah sampai pada perkembangbiakan vegetatif. Terus penyerbukan. Nih. Penyerbukan jatuhnya serbuk sari di atas kepala putik. Yang dibantu angin, ciri-cirinya serbuk sarinya ringan. Kemudian, oh ya sudah kelihatan belum tampilannya? Belum. Oh, belum. Sudah kelihatan belum? Belum. 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 Belum kelihatan? Belum. Oh, Belum. aduh. Sebentar. Masa belum kelihatan sih? Ini tampilannya. Gambar serangga. Belum kelihatan juga teman-teman? Belum, Bu. Belum. 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 Udah ini aja. Kalau gitu. Malah belum kelihatan. Kalau yang ini muternya agak lama nih. Ini kelihatan belum? Udah, Udah, tapi tapi muter, Bu. Oh, muter. Ya. Sabar ya. Sinyalnya masih nyangkut di pohon. Ini yang tadi sudah. Dari buatan ini. Mungkin yang Bu Tina sampaikan dengan tampilannya mungkin nggak bareng mungkin. Penyerbukan kemarin sudah. Satu. Berdasarkan jenis perantaranya. Perantara angin. Yang serbuk sarinya ringan. Contohnya padi dan jagung. Tanaman padi dan jagung maksudnya. Kemudian perantara serangga. Lebah misalnya. Jadi ciri-cirinya dia mempunyai warna yang menarik. Mahkotanya menarik. Bunga matahari, bunga sepatu. Kemudian tuh kalau muter gini nih. Ini perantara kelelawar.
Contohnya kaktus atau buah-buahan perantara manusia, anggrek, vanili, salak. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan sendiri, autogami, serbuk sari dan putih dari satu bunga. Penyerbukan tetangga, geotonogami, serbuk sari dan putihnya dari dua bunga, tapi masih satu pohon. Penyerbukan silang, serbuk sari dan putihnya dari dua bunga yang berasal dari dua pohon, jenisnya sama. Misalnya sama-sama bunga sepatu, tapi serbuk sari dan putihnya dari dua bunga yang berbeda, dari dua pohon. Namanya alogami. Dan yang terakhir, penyerbukan silang, bastar, atau hibridogami itu benang sari dan putihnya dari dua bunga yang berbeda, dari dua pohon, dan jenisnya juga berbeda. Itu perbedaannya. Kemudian, pembuahan. Pada tumbuhan angiosperme, pembuahannya pembuahan ganda. Kenapa? Karena terjadi pembuahan dua kali. Jadi pembuahannya dua kali. Nih, nomor 5. Yang pertama, satu inti sel sperma akan membuahi inti sel telur membentuk zigot. Ini yang pertama. Yang kedua, satu inti sel sperma membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma. Endosperma itu cadangan makanan. Jadi cadangan makanan yang kalau pada buah-buahan yang kita makan tuh namanya endosperma. Jadi kalau misalnya kacang tanah yang kita makan itu berarti endospermanya. Jadi sekali lagi, pada tumbuhan angiosperme berbiji tertutup, pembuahannya namanya pembuahan ganda karena terjadi dua kali pembuahan. Satu, inti sel sperma yang pertama membuahi sel telur terbentuk zigot. Yang kedua, inti sel sperma yang kedua membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuknya endosperma. Endosperma ini menjadi cadangan makanan. Kalau zigot ini akan menjadi biji. Penyebaran biji anemokori, hidrokori, itu bukan hidrokori, zookori, antropokori, anemokori oleh angin. Anemo itu angin. Biji bunga dandelion. Jadi ini ciri-cirinya dia bijinya ringan. Kalau tadi penyerbukan, ciri-cirinya serbuk sarinya ringan. Kalau ini penyebaran biji dibantu oleh angin, dia syaratnya bijinya ringan. Contohnya ini, bunga dandelion. Kalian sering lihat mesti. Kemudian yang kedua, dibantu oleh air, hidrokori. Jadi yang hidupnya di air. Contohnya bakau, contohnya teratai. Ini contohnya lagi kelapa. Jadi dia syaratnya hidupnya di air. Penyebaran bijinya dibantu oleh air. Zookori, zoo itu hewan. Jadi dibantu oleh hewan. Ini dibantu oleh serangga, dibantu oleh kelelawar, dibantu oleh burung, dibantu oleh mamalia. Entomokori dibantu serangga, contohnya tanaman wijen, biji tembakau, Chiropterokori dibantu kelelawar, biji jambu biji dan pepaya. Ornitokori dibantu burung, beringin, benalu, padi juga. Mamukori dibantu mamalia. Contohnya kopi. Jadi ini mengapa satu tanaman itu bisa tumbuh sampai mana-mana karena kemungkinan dia dibantu, ada yang membantunya. Contohnya hewan ini. Jadi bijinya dibawa terbang, dibawa lari kemana-mana oleh hewan-hewan ini sehingga dia tidak hanya tumbuh di satu tempat, bisa sampai mana-mana. Salah satu contoh penyebabnya ini. Kemudian dibantu oleh manusia, antropokori. Contohnya padi, jagung, ini ya gambarnya teh, sedang memetik teh. Perkecambahan.
Tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Jadi pada awalnya, pada kondisi dorman, dormansi itu bertahan hidup dalam waktu yang agak lama, tidak terlalu lama, tapi mengalami sejumlah perubahan fisiologis sehingga dia akan tumbuh menjadi tanaman muda. Ada dua macam perkecambahan. Epigeal, epigeal itu tumbuh ke atas. Nih. Hipokotil tumbuh ke atas. Jadi dia tumbuh ke atas. Kalau hipogeal ini tumbuhnya ke bawah. Nih, ini di dalam. Bijinya di dalam. Kalau epigeal ini bijinya akan naik ke atas. Jadi dia di dalam. Untuk perkecambahan ini kan macam-macam sekarang dia medianya. Tidak harus menggunakan tanah. Ada yang menggunakan busa, ada yang menggunakan sekam, macam-macam. Ada yang menggunakan kapas juga bisa. Jadi dia kalau epigeal, dia bijinya nanti akan naik ke atas media, bisa tanah atau bisa yang lainnya. Kalau hipogeal, dia akan masuk di dalam tanah. Perbedaannya itu antara epigeal dengan hipogeal. Perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme berbiji terbuka. Ini ada gambarnya. Sekilas saja. Nah, ini metagenesis tumbuhan paku atau pergiliran keturunan tumbuhan paku. Spora. Spora pada paku itu yang warnanya hitam, yang di daun itu. Ada yang belum tahu tanaman paku? Anissa? 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 Aduh, nggak kedengeran. Jadi ini spora. Sekali lagi pada tumbuhan paku itu sporanya yang berwarna hitam di daun. Spora akan tumbuh menjadi protalium. Protalium akan menghasilkan dua ini. Ada archegonium dan antheridium. Apa bedanya? Archegonium itu nanti akan berkembang menjadi sel telur. Antheridium itu akan berkembang menjadi spermatozoid. Artinya archegonium itu nanti akan menjadi sel gamet betina, antheridium akan menjadi sel gamet jantan. Sel telur dan spermatozoid ini bertemu, akan melakukan pembuahan, terbentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku. Dan tumbuhan paku nanti di situ ada sporangium atau kotak spora dan akan menghasilkan spora. Begitu terus. Nah, di sini ada dua macam generasi. Generasi gametofit yang menghasilkan sel gamet, yaitu protalium ini. Dia gametofit karena menghasilkan sel gamet, archegonium dan antheridium. Yang kedua, generasi sporofit, yaitu tumbuhan paku sendiri. Apa itu sporofit? Sporofit itu yang menghasilkan spora. Kalau ini secara gambar sama. Jadi spora akan menjadi protalium, kemudian akan menjadi archegonium dan antheridium, kemudian akan membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku menghasilkan spora dan terus akan berputar. Yang selanjutnya, metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta. Spora berkembang menjadi protonema. Kalau tadi paku protalium, kalau ini protonema. Kemudian langsung akan menjadi tumbuhan lumut dewasa. Jadi di sini tumbuhan lumut, gametofitnya yang menghasilkan sel gamet itu tumbuhan lumut sendiri. Tapi kalau tadi pada paku, gametofitnya dia adalah protalium. Jadi perbedaannya itu, nih. Pada paku, gametofitnya protalium yang menghasilkan sel gamet. Tapi kalau pada tumbuhan lumut, gametofitnya tumbuhan lumut sendiri. Archegonium sama antheridium, archegonium akan menjadi sel telur, antheridium akan menjadi sperma. Sel telur dan sperma akan melakukan pembuahan, terbentuk zigot, dan berkembang menjadi sporofit, akan menghasilkan spora. Kalau di sini sporofitnya sporogonium.
spora akan berkembang lagi menjadi protonema dan seterusnya. Ini gambarnya. Nih, gambarnya. Spora, tumbuhan protonema, lumut muda, kemudian tumbuhan lumut dewasa menghasilkan Archegonium antheridium, terbentuk zigot, akan menghasilkan sporogonium, menghasilkan spora, dan seterusnya, berputar terus. Itu namanya metagenesis. Metagenesis itu pergiliran keturunan. Itu teman-teman, untuk perkembangbiakan pada tumbuhan. Sebelum kita sampai pada hidroponik, vertikultur, kultur jaringan tumbuhan, ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak. Tidak. Lama sekali. Baik, ini yang bagian terakhir dari tumbuhan. Sebelum kita ke hewan, pertemuan selanjutnya nanti perkembangbiakan pada hewan. 1. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Ada hidroponik. Apa itu hidroponik? Terkenal sekali ini, apalagi sekarang. Hidroponik itu apa? Cara penanaman Cara tumbuhan penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Iya. Putri Intan sama siapa ini? 2 anak. Satunya lagi siapa? Intan ya? Putri Intan sama Intan. Baik, benar sekali. Berarti sudah mempelajari dan sambil membuka buku. Sip, keren. Hidroponik itu intinya menanam dengan media menggunakan selain tanah. Meskipun di sini hidro itu artinya air. Tapi sekarang berkembang. Tidak hanya air medianya, berkembang macam-macam. Intinya selain tanah. Ini lebih kemungkinan terserang penyakit lebih rendah karena biasanya virus bakteri itu meskipun di tanah itu banyak sekali unsur hara, tapi jamur virus bakterinya juga banyak. Yang kedua, vertikultur. Vertikultur itu kan dari kata vertikal, kultur. Jadi dia kultur mengkulturkan vertikal, secara vertikal. Jadi dia bertingkat. Kultur jaringan tumbuhan, jadi dia mengkulturkan jaringannya bagian tumbuhan. Jadi bukan tumbuhan utuh, tapi jaringannya. Jadi mungkin meristem, mungkin epidermis, itu kan jaringan tumbuhan kan itu. Hidroponik. Ini contoh gambarnya. Bagus-bagus ini. Jadi kebanyakan menggunakan botol aqua atau botol minuman mineral, air mineral yang besar, atau mungkin bisa menggunakan botol Fanta juga bisa. Kemudian dibalik, dikasih air, ini menggunakan sumbu, sistem sumbu. Sumbunya bisa menggunakan sumbu yang digunakan untuk kompor, bisa menggunakan kain. Kalau tisu jangan ya, karena kan tisu itu kan tidak bertahan lama. Jadi dia mudah patah. Jadi menggunakan kain juga bisa, menggunakan kapas juga bisa. Dan atasnya ini bukan tanah. Jadi ini dia bukan tanah. Jadi selain tanah. Ini contoh yang lain. Ini dalam skala besar dengan menggunakan pipa-pipa. Kalau ini medianya murni air. Jadi untuk tumbuhan mendapatkan hara, biasanya kan kalau dari tanah itu di dalam tanah banyak. Ini dimasuki dengan mineral atau hara yang buatan. Tapi dia masih aman. Contohnya ini hidroponik. Yang kedua vertikultur. Vertikultur itu bertingkat. Ini masih hidroponik lagi. Lanjut vertikultur. Masih delay. Ini bertingkat nih. Kebanyakan di dinding, menggunakan pralon juga bisa, menggunakan botol aqua bekas, botol air mineral bekas, digantung juga bisa. Kalau ini medianya tidak harus air, bisa menggunakan tanah karena namanya bukan hidroponik. Nih. Tapi kalau ini harus rajin-rajin menyiram karena dia kan
tidak di tanah. Dan sekaligus kalau menggunakan tanah harus sering-sering diganti. Kalau menggunakan air, jangan lupa nutrisinya. Jadi ini vertikultur namanya. Kemudian yang terakhir, kultur jaringan tanaman. Kalau ini biasanya dibuat dalam skala laborat, skala produksi besar biasanya. Jarang digunakan dalam industri rumahan atau mungkin hanya untuk selingan-selingan jarang. Kalau yang untuk kultur jaringan tanaman. Baik teman-teman, kalian ada tugas. Tugasnya yang tadi hidroponik. Tugasnya adalah kalian membuat hidroponik. Ini yang kultur jaringan tanaman. Jadi medianya biasanya menggunakan agar-agar. Jadi agar yang biasa kita konsumsi tapi dia yang berwarna putih, tidak boleh menggunakan gulai. Jaringannya diambil, dimasukkan ke situ nanti akan tumbuh. Bagus kan? Baik teman-teman. Sekali lagi, tugasnya untuk materi ini adalah membuat hidroponik. Ada yang bertanya tentang tugas? Halo? Baik, Putusna ulang. Membuat tugas hidroponik. Kemudian nanti laporannya bisa dalam bentuk foto, bisa dalam bentuk video, tapi intinya di situ memang membuktikan bahwa kalian benar-benar melakukan sendiri. Kemudian itu tidak hanya melaporkan satu sekali, itu tidak. Nanti kalian Butisna akan melihat perkembangannya. Untuk tahap awal, laporan pertama tanaman hidroponiknya minggu depan, berarti hari Senin. Dilaporkan hari Senin. Jadi laporannya harus hari Senin. Jadi tanaman hidroponik diusahakan tanamannya kalau bisa yang bermanfaat untuk kalian. Sayuran boleh, tanaman bunga boleh. Yang penting itu bermanfaat. Syukur-syukur kalau bisa membuat banyak, bisa hiasan untuk rumah kalian. Sekarang kan lagi banyak tanaman-tanaman itu yang murah-murah aja enggak apa-apa. Jadi nanti bisa dibuat video yang bagus itu juga bisa. Terserah mau seperti apa. Yang penting laporannya nanti Bu Tisna terima dikirim lewat WA minggu depan. Hari Senin laporan pertama. Sampai di sini tugasnya jelas? Jelas. Iya. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan lewat WA ya. Ya. Iya. Baik teman-teman. Bu, itu buatnya satu atau gimana? Minimal satu. Itu buatnya satu atau gimana? Minimal satu. Tapi kalau misalnya bisa lebih banyak, lebih baik. Itu kan nanti tetap di saat untuk ya. Kok nggak ada suaranya, Bu? Bisa wes. Oke, baik teman-teman.
Pembelajaran hari ini cukup sekian dulu. Sebelum kita akhiri, Bu Tisna ingatkan, jaga kesehatan. Kalau keluar menggunakan masker, banyak makan minum yang bergizi. Makanan bergizi tidak harus mahal, yang sehat. Minum air putih, terutama air putih yang hangat. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Jaga jarak. Jadi kalau misalnya terpaksa harus berkumpul dengan orang, misalnya ini ya ada yang nebeng wifi dan sebagainya, jaga jarak, gunakan masker kalau keluar rumah, cuci tangan dengan sabun selalu atau menggunakan hand sanitizer. Jaga kesehatan kalian masing-masing, tetap semangat, jangan pernah bosan teman-teman. Semoga yang di sini akan semangat terus. Tolong selalu diingatkan teman-teman yang lain untuk mengikuti, yang belum mengikuti PJJ, mapel apapun, tolong diingatkan di kelas. Jadi mengingatkan kepada kebaikan itu akan membawa kebaikan untuk kalian sendiri. Tetap semangat semuanya ya. Semoga selalu sehat. Teman-teman, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Baik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Nanti Priscila sampaikan di grup untuk di grup WA, nanti akan bisa sampaikan yang harus remedi. Ya. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat. Bisa keluar? Bisa. Iya, terima kasih. Sama.